Fakultas MIPA Riau dan menjadi salah satu sentra ekonomi terbesar. Ya, Assalamualaikum. Silahkan kalau mau dimulai. Melati kuntum, tumbuh belata. Berbat, pohon cemara. Assalamualaikum bulannya kakak. Saya ucapkan pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Putri Retnawati SIMT selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Riau. Yang kami hormati Bapak Zul Asmi SEM SIAK CA CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Yang kami hormati Ibu Wan Laura Hardilda selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, Bapak Profesor Sukamta STMT IPM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, serta para peserta webinar yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dalam webinar Experiential Learning. Marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta webinar yang kami banggakan, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu
singkat, dan foto bersama. Yang keenam, penutup. Para peserta webinar yang kami banggakan, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan bahwa hari ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat bersikap sempurna. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Riau kepada Ibu Sri Fitria Retnawati SSIMT, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Oh, iya, baik. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Skamta yang kami hormati, Bapak Dekan, Bapak Ibu, Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen Program Studi Manajemen, dan adik-adik mahasiswa Program Studi Manajemen yang hadir hari ini, yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama masih diberi kesehatan untuk tetap bisa melakukan hal-hal bermanfaat hari ini walaupun di ruang virtual. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Kamta di Universitas Muhammadiyah Riau di program studi manajemen khususnya. Saya tahu ini mungkin sudah yang keberapa kali Pak Kamta hadir di tengah teman-teman program studi manajemen. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Kamta terus mendampingi kami. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dari Pak Rektor tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau sedang perjalanan dari Sumatera Utara menuju Pekanbaru. Kemarin membawa para wartawan Umri untuk berkunjung ke UMSU. Mudah-mudahan besok ada rezeki, kapan-kapan bisa dibawa juga ke UMY, gitu Pak.
eh, Pak Kamta, pertemuan kita di ruang virtual ini saya berharap tidak mengurangi makna, manfaat, dan kebahagiaan kita. Karena memang sekarang forum-forum virtual ini bukan lagi sesuatu yang apa ya istilahnya, ini sudah menjadi sesuatu yang lazim dan biasa. Insya Allah tidak akan mengurangi makna kita pada pertemuan kali ini. Baik, adik-adik sekalian yang hadir di ruang virtual ini, hari ini merupakan sesuatu yang hari yang spesial buat Anda, bisa bertemu lagi dengan salah seorang Recording in progress. hebat, salah seorang yang hebat dan luar biasa, wakil rektor 1 di sebuah perguruan tinggi terbesar di Indonesia, sudah sekarang mungkin masuk ke 5 atau 10 besar. Dan kesempatan ini menurut saya bukan kesempatan yang biasa-biasa, karena Anda adik-adik semua, kalaupun nanti datang ke UMY, sekali-sekali belum tentu punya waktu bisa ketemu dengan Pak Kamta. Nah, baik teman-teman semua, mungkin kita sudah tahu bahwa di depan, ke depan dan selanjutnya tantangan yang kita akan hadapi itu sangat berat, sangat besar dan sangat berat. Banyak orang yang memprediksi seperti apa ke depan di era revolusi industri 4, era revolusi industri 5, namun semua prediksi itu tidak ada yang bisa memastikan seberapa persen kebenarannya. Nah, terlepas dari prediksi orang itu semua, yang kita tahu dan kita pastikan bahwa bagaimana kita siap untuk berada pada era tersebut gitu. Adik-adik semua yang hadir pada ruang virtual ini adalah adik-adik yang akan menguasai masa depan. Adik-adik yang akan berjaya di masa depan semua. Nah, untuk itu memang yang perlu kita siapkan adalah kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan baik. Kemampuan kita untuk move on kalau anak-anak sekarang gitu ya. Nah, untuk mungkin ada banyak perubahan. Hari ini saja kita forum-forum virtual yang tidak biasa ini menjadi biasa. Ada banyak hal lain yang memang berubah, walaupun dengan dengan terseok-seok atau dengan kesiapan yang kita ini kan kita harus mampu. Kalau tidak mau berubah, kalau enggak ya mati, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Pak Kamta akan berbagi kepada kita semua tentang experiential learning. Experiential learning mungkin metode pembelajaran yang yang sekarang justru sangat dibutuhkan. Pemerintah menginginkan ini atau memfasilitasi model pembelajaran ini dengan seluas-luasnya melalui program MBKM. Jadi pemerintah meminta atau memberikan hak kepada mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampus, di mana saja, dengan metode apa saja, sampai 3 semester, sampai 60 SKS. Nah, hari ini Pak Kamta akan memberikan pemahaman dan pengetahuan pada kita, seperti apa sih praktek experiential learning itu. Maka saya mohon kepada adik-adik semua, kepada Bapak Ibu, sivitas akademika yang hadir hari ini, untuk bisa memanfaatkan forum ini dengan sangat baik, gitu ya. Waktu 2 jam itu sedikit untuk kita belajar. Tetapi insya Allah, kalau kita manfaatkan dengan baik, insya Allah ada banyak hal yang bisa kita ambil hari ini dengan Pak Kamta. Nah, untuk adik-adik silahkan, bukan hanya kalau saya sih ya, bukan hanya terlepas dari tema hari ini saja, bisa gali banyak hal nih pada Pak Kamta. Kira-kira bagaimana tuh ya mahasiswi UMY bisa berhasil gitu, bisa banyak prestasi yang diraih. Mungkin Pak Kamta punya istilahnya rahasianya yang bisa dibagi. Nah, terus kemudian Pak Kamta, alhamdulillah Pak Kamta berada di salah satu program studi yang menurut saya program studi yang cukup gesit di UMRI gitu ya. Dari usianya yang baru beberapa tahun ini, program studi manajemen sudah bisa beradaptasi dengan sangat baik, bahkan bisa ngejar semua kakak-kakaknya yang sudah berdiri sejak UMRI ada. Dengan jumlah mahasiswa yang tahun ini adalah terbanyak, penerimaan tahun ini terbanyak di UMRI,
dengan akreditasi yang sudah bisa diraih sejak umur 3 tahun dan beberapa prestasi-prestasi hibah-hibah yang diraih oleh program studi manajemen ini sudah memperlihatkan bahwa manajemen memulai program studi dengan baik. Untuk informasi Pak Kamta, dari manajemen ini juga dari usianya yang masih kecil ini setelah lahir kemarin kita sudah upload beberapa minggu yang lalu program studi pasca sarjana manajemen. Upload ini ya program studi ini pasca sarjana ini yang pertama di UMRI dan ini lahir dari teman-teman prodi manajemen. Jadi saya senang teman-teman di manajemen ini memang cukup motivasinya cukup tinggi untuk bisa maju. Terbukti hari ini dengan mengundang Pak Kamta, mungkin mereka ingin berlari lebih kencang gitu ya, lebih cepat sehingga bisa menyamai bahkan melampaui UMY ke depan. Nah, Bapak Ibu dosen juga yang hadir hari ini silahkan digali semua hal dari Pak Kamta, bukan saja tentang experimental learning, tetapi juga tentang hal-hal yang itu menurut saya prestasi yang sudah beliau raih gitu. Menjadi wakil rektor 1 di sebuah perguruan tinggi besar dan terbaik itu adalah prestasi luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing lebih banyak lah dalam waktu 2 jam ini karena sekali lagi saya katakan ini bukan kesempatan yang biasa-biasa saja. Kesempatan yang luar biasa bisa bersama bertemu dan berdiskusi dengan beliau. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lama-lama karena semakin lama waktu Pak Kamta semakin sedikit. Jadi lebih banyak ke Pak Kamtanya gitu ya. Mudah-mudahan Pak Kamta kita bisa bertemu secara langsung kapan waktu gitu ya. Pak Kamta bisa main ke UMRI, bisa memberikan saran dan masukan langsung pada kami semua di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai hingga akhir Pak Kamta karena memang ada beberapa agenda lain. Mudah-mudahan nanti Pak Kamta bersedialah berbagi juga di program studi lainnya, mungkin di UMRI secara umum karena kami jujur saja MBKM baru akan menerapkan di tahun ini Pak Kamta. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat berseminar adik-adik dan Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di forum-forum lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak G. Iya, Bu. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengaran, Ibu. Suaranya nggak kedengaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Mohon maaf Bapak Ibu dan para peserta webinar sekalian atas ada sedikit gangguan teknis. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitri atas sambutan yang telah diberikan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus
Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Oke, HP, Pak. Oke. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Sulistiandari SEME selaku moderator. Kepada Ibu Sulis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Sri Kenasi SEMSI selaku MC pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Riau, Ibu Sri Fitria Retnawati SSI MT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Bapak Zul Asmi SEMSI AKC ACSRS. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Wan Laura Hardilawati SEMSI. Yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Sukamta STMT IPM. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta webinar serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, adik-adik mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau dengan tema Experiential Learning. Dalam 2 jam ke depan, saya Sulistiandari akan memandu jalannya diskusi pada hari ini hingga sampai selesai nanti. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang teristimewa hari ini yang telah hadir. Beliau sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, karena pernah hadir dalam acara kuliah umum kita. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Sukamta STMT IPM. Assalamualaikum Mas Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah jelas. sehat. Ya. Alhamdulillah Masih sehat. progres, ya? Sehat walafiat. Senang ketemu Bu Dari lagi. Sama Mas. Masih rajin goes ya, jadi fit terus ini. Oh iya, goes. Besok Minggu goes, jangan lupa join ya ke Rawa Jombor. Join virtual bisa juga ya. Boleh, nanti kirim videonya. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa dalam forum yang lain bisa offline ya. Ya, ya nanti goes ke Riau. Iya. Nanti ke Sungai Siak gitu. Sepedanya dibawa ke situ. Oke, Mas Pram, sebelumnya saya punya pantun ini ya. Apa? Silakan. Begitu rindang pohon cemara, sungguh elok si burung bangau. Selamat datang Prof. Sukamta di kampus kami, Universitas Muhammadiyah Riau. Bagus sekali. Ya. Baik, Mas Prof, untuk tema webinar kita kali ini adalah experiential learning ya,
ini dilaksanakan ini untuk menunjang pelaksanaan program MBKM di program studi manajemen. Ini insya Allah semester ini kita akan melaksanakan program MBKM. Jadi untuk itu ya kami sangat excited ya nanti untuk menggali experience ini dari Mas Prof ya yang memang sudah tidak diragukan lagi ya. Baik, untuk Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan dari acara webinar kita pada hari ini, di mana nanti narasumber akan menyampaikan materi terkait experiential learning selama kurang lebih 60 menit. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan ya, bisa untuk menuliskan di room chat yang telah disediakan atau bisa juga dengan raise hand ya. Nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan, ini sesuai dengan ketersediaan waktu. Experiential learning itu adalah pembelajaran berbasis pengalaman, ya, di mana proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman secara langsung itu sebagai media belajar. Pengalaman yang sering digunakan di dalam IL ini diantaranya yaitu bisa dengan aktivitas outdoor, bisa permainan, bisa simulasi bisnis, hingga praktek nyata. Jadi IL ini adalah sebagai pendukung dari implementasi ya kebijakan MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa ini ya untuk mengasah kemampuannya sesuai bakat dan juga minatnya dengan terjun langsung ke dunia nyata, ya, ke dunia kerja, sehingga jika nanti adik-adik mahasiswa itu lulus, maka mereka sudah mempunyai persiapan diri yang lebih matang untuk masuk ke dunia kerja dan juga ke dunia industri. Nah, bagaimana nanti implementasi IL ini? Nah, nanti narasumber kita ya yang sangat luar biasa akan mengupas tuntas. Ya, untuk itu jangan lewatkan ya, terutama adik-adik mahasiswa. Gali informasi sedalam-dalamnya dari expert kita. Ya, ini pengalaman kesempatan yang sangat luar biasa ya. Sebelumnya saya izin dulu membacakan CV singkat dari narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Sukamta, ST, MT, IPM. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 2 Mei 1970. Untuk pendidikan beliau dari strata 1 hingga strata 3 diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebagai Guru Besar Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan berbagai penelitian beliau, publikasi ilmiah dan juga hak kekayaan intelektual yang luar biasa, juga sebagai narasumber dalam berbagai orasi ilmiah. Ya, kalau kita bacakan sudah banyak sekali ya, Mas Prof ya. Baik, demikian CV singkat dari narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita ke sesi pemaparan materi. Dipersilahkan kepada Profesor Sukamta untuk memaparkan materi tentang experiential learning. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan selama kurang lebih 60 menit. Monggo Mas Prof, dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Sri Fitriah Ratnawati, SSI MT, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMRI, Bapak Zul Azmi, SE MSI AKCA CRS, Kaprodi Manajemen, Ibu Wan Laura Hardilawati, SE MSI, dan MC Ibu Tri, dan juga
Ibu moderator cantik kita ya, Ibu Dr. Sulistiandari, yang dulu sudah pernah dikenalkan ya. Beliau adalah teman SMA saya di SMA Negeri 1 Klaten. Ya, tapi bukan mantan ya. Kenapa? Karena sejatinya tidak ada mantan, karena semuanya masih tersimpan gitu maksudnya. Bisa nggak tidur nih? Ya, kita mulai dengan berguru ya. Mudah-mudahan nanti lebih cair ya. Saudara sekalian, sudah bisa lihat slide yang saya share screen? Belum, Mas. Oh, belum. Oke. Masih loading ya. Ya, atau saya ulang ya. Oh ya, laptop saya yang ada. Ya, oke. Ya, sudah. Nah, sudah bisa lihat? Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Terlihat dan terbaca ya. Nah, itu yang penting. Terlihat dan terbaca. Oke? Ya, saya kira terbaca ya. Tulisannya saya buat gede ya. Saya buat besar sehingga lebih besar di layar ini daripada wajah Bu Sulistiandari. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, judul kita adalah experiential learning. Ya, waktu kita kurang lebih sampai pukul 10.50 ya Bu Sulistiandari ya, karena saya harus memberikan khotbah di masjid di kompleks Lanut Adi Sucipto itu. Oh, iya. Saya butuh waktu kurang lebih 40 menit dari rumah saya ini, dan jumatan di sana mengikuti waktu sholat duhur, jadi 11.30 sudah naik mimbar. Baik, ya baik. Saudara sekalian, ini secara garis besar implementasi catur dharma ya di sebuah perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi non Muhammadiyah hanya ada tridharma, ya, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, di dalamnya termasuk publikasi. Tapi khusus untuk perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada satu dharma lagi, yaitu al-Islam dan kemuhammadiyahan. Artinya bahwa setiap sivitas akademika, setiap dosen, setiap tenaga kependidikan, setiap mahasiswa, gitu ya, itu punya kewajiban 4, gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan posisinya masing-masing, yaitu melakukan proses edukasi, ya, pendidikan. Yang kedua, melakukan proses penelitian, ya, sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian, ya, sesuai dengan posisinya masing-masing, dan juga publikasi di dalamnya. Dan yang keempat ini, ya, dakwah Islamiyah menurut pandangan Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan, gitu ya. 4 itu yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, yang di dalamnya tentu saja melibatkan sivitas akademika. Nah, dalam paradigma umum S1, S2, S3 itu dipahami demikian. S1 menggunakan ilmu, S2 mengembangkan ilmu, dan S3 itu menghasilkan temuan baru atau novelty. Nah, sehingga ketika disertasi, ya, selamat Bu Sulistiandari, bulan Februari wisuda ya untuk S3-nya, berarti ketika lulus S3 pasti ada novelty, pasti ada temuan baru yang dia bawa, yang itu dituliskannya dalam disertasi dan publikasinya. Nah, tapi kalau S1 tidak dituntut novelty, ya, maka tugas akhir untuk S1 itu sekedar untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa menggunakan ilmunya. Ya. Nah, maka proses pendidikan S1 adalah pertama tahu apa, yang kedua bisa apa. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak sekedar tahu apa, tapi harus sampai kepada bisa apa. Itulah yang kemudian disebut dengan kompetens. Kalau sekedar tahu apa, disebutnya berpengetahuan, ya. Dan berpengetahuan itu tidak sama dengan kompeten. Karena kompetensi adalah mampu mengaplikasikan atau mampu menerapkan atau mampu mewujudkan pengetahuannya. Itulah namanya kompetensi. Nah, kurikulum yang didesain sekarang ini adalah kurikulum yang akan menjadikan lulusannya tidak sekedar tahu apa, tapi lulusannya bisa apa. Nah, maka kemudian dulu disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi.
Nah, sekarang dikemas dalam bingkai baru namanya MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya bahwa mahasiswa diberi kebebasan seluas-luasnya atau secara merdeka untuk menentukan apa yang mereka akan pelajari dan akan menjadi apa setelah lulus. Itu kemerdekaan diberikan kepada mahasiswa. Maka nanti cirinya kurikulum MBKM adalah ada kemerdekaan bagi mahasiswa kurang lebih 60 SKS. Mereka bisa mengambil mata kuliah atau kegiatan pembelajaran itu di dalam kampusnya kurang lebih 20 SKS dan 40 SKS-nya boleh di luar kampusnya, baik di kampus orang lain atau di industri atau di instansi atau di tempat lain, termasuk ketika dia harus atau mau mendirikan atau menciptakan atau memulai menginisiasi usahanya sendiri. Nah, itulah bentuk kemerdekaannya, ya. Nah, sementara kampus juga merdeka untuk menentukan kurikulumnya. Nah, maka sama-sama prodi manajemen itu tidak akan pernah sama kurikulumnya dibanding dengan prodi manajemen di perguruan tinggi yang lain. Ya, prodi manajemen di UMRI yang sesama Muhammadiyah saja tidak tentu sama dengan manajemen yang ada di UMY. Masing-masing punya keunggulannya, punya nice kespesifikan, ya, kekhasan masing-masing. Nah, itu ya. Ini yang menjadi pemikiran besar kita, ya, sebelum kita masuk ke topik kita tentang experiential learning. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh moderator cantik kita, ya. Cantik karena perempuan, ya. Kalau moderator laki-laki mesti saya puji ganteng gitu, ya. Ya, experiential learning apa itu? Nah, terdiri dari dua kata kan. Experiential itu berasal dari kata experience, artinya adalah pengalaman. Learning itu belajar. Nah, sehingga pembelajaran yang berdasarkan pengalaman itu disebut dengan experiential learning, gitu ya. Ya, jadi diulang, experiential learning adalah model pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman apa? Ya, bisa jadi pengalaman belajar, bisa jadi pengalaman bekerja, bisa jadi pengalaman hidup secara keseluruhan. Ya. Nah, siklusnya nanti seperti ini, saudara sekalian, ya, para mahasiswa yang budiman. Ya, yang pertama adalah adanya pengalaman. Jadi memang dimulai dari experience, maka kemudian disebut dengan experiential learning. Karena memang yang pertama kali adalah experience yang menjadi tumpuan, ya, yang menjadi basicnya adalah experience, pengalaman. Nah, dari pengalaman itulah kemudian dilakukan refleksi, pemikiran, observasi, gitu ya. Nah, refleksi, gitu ya. Apa yang bagus, apa yang buruk, gitu ya. Kenapa kemarin saya melakukan itu? Itu direfleksikan, ya, dalam pemikirannya. Nah, dari refleksi itulah kemudian muncul rumusan, ya, yang kemudian disebut dengan konsep. Ya, oh begini ya, konsepnya berarti, gitu kan. Nah, kemudian setelah ada konsep, tes untuk menguji valid atau tidak konsepnya itu. Nah, maka kemudian menjadi 4 siklus ini, ya. Ini 4 siklus utama dalam penerapan experiential learning, ya. Dan nanti kita lihat contoh-contohnya. Sebenarnya beberapa hal kita sudah melakukannya. Hanya saja kemarin bisa jadi kita tidak sadar kalau itu yang disebut dengan itu, ya. Nah, kalau dalam kehidupan nyata itu pernikahan, ya, 2 orang menikah di Indonesia ini rata-rata experiential learning. Kenapa? Karena menikah rata-rata tanpa ilmu. Ya, dia jalani dulu, gitu kan? Jalani dulu sambil dipelajari, gitu kan? Kemudian sambil ditingkatkan kualitas hubungan antara suami istrinya, itu kan? Nah, jarang yang memulai pernikahan dengan teorinya dulu, konsepnya dulu, ya. Jalani dulu, kemudian baru dia refleksikan. Kemudian muncul konsep hidup bersama. Oh, begini ternyata kita harus menjalani. Kemudian ada evaluasi, testing, ya. Kemudian melakukan perbaikan terus, ya. Nah, maka dalam pembelajaran pun konsep ini sangat tepat, ya. Karena diterapkan dalam kehidupan rata-rata juga bisa dijalani dengan bagus. Oke. Nah, ini penjelasan lebih detail lagi, saudara sekalian, terkait dengan 4 siklus tadi, ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah experience, ya. Lebih jelas lagi adalah concrete experience, gitu ya. Nah, kita belajar dari pengalaman yang spesifik dan peka terhadap situasi. Maka untuk ini kita butuh emotion, ya. Kita butuh emosional, ya. Kita butuh perasaan kita untuk sampai ke sini.
Ya, orang yang tidak pernah memperhatikan pengalaman-pengalaman hidupnya, maka hatinya tidak akan peka. Ya, nah demikian juga dalam proses belajar, ya, hatinya nggak peka di dalam mengamati, gitu ya, atau merasakan proses belajarnya, begitu. Ya, nah maka ini membutuhkan emosi. Dan ini lebih mudah bagi kaum wanita karena kaum wanita emosinya lebih dominan dibanding dengan laki-laki. Ya, jadi emosinya wanita itu lebih dominan dibanding laki-laki. Maka wanita memutuskan sesuatu tidak harus dengan data, tapi dengan perasaannya itu bisa mengambil keputusan, gitu ya. Dengan feelingnya itu bisa mengambil keputusan. Ya, maka indera yang dominan bukan mata, tapi telinga. Ya, dan sekaligus disitulah titik kelemahannya. Itu wanita. Jadi dengan mendengarkan informasi saja wanita bisa memutuskan. Itu yang tidak bisa oleh laki-laki. Laki-laki kalau tanpa melihat dengan fakta nyata dilihatnya sendiri belum tentu bisa memutuskan. Kalau hanya mendengar belum tentu dia berani memutuskan. Maka laki-laki itu indera yang dominan adalah mata, kalau wanita adalah telinga. Sehingga kalau ada pengantin baru, gitu ya, malam pertama itu bisa jadi hanya rebutan saklar ya. Karena yang satu ingin matikan lampu, yang satu ingin hidup lampunya ya. Nah, itu saudara sekalian ya, concrete experience. Ini hal yang pertama. Yang kedua adalah setelah ada concrete experience, maka kemudian ada reflective observation. Ya, tadi kita sebut di sana reflection atau refleksi. Ya, di mana ini mengamati sebelum membuat suatu keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif yang berbeda dan memandang berbagai hal untuk memperoleh suatu makna. Nah, ini mudah bagi laki-laki. Watching, ya, melihat, gitu ya. Nah, maka dua-duanya sebenarnya diperlukan, ya, emotion diperlukan, watching diperlukan. Nah, dari dua itu digabunglah, ya, kemudian muncullah konsep, ya, abstract conceptualization, ya, thinking. Jadi di sini butuh pikiran, ya. Nah, maka penglihatan, ya, kemudian perasaan, gitu ya, itu kemudian menjadi input utama pikiran kita. Nah, maka pikiran kita melakukan analisis, logis atau tidak, ya, dari gagasan-gagasan yang dia dengar, ya, dari fakta-fakta yang dia lihat, ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini bagian dari experiential learning, ya. Nah, kemudian baru yang keempat adalah active experimentation, ya. Yang di sini yang dominan adalah doing, ya. Kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan peristiwa termasuk pengambilan risiko. Nah, siklus yang keempat inilah siklus pokok dalam pembelajaran experiential, ya, disebut dengan experiential learning. Ya, dan ini sangat alamiah kan sebenarnya, ya, sangat natural sekali, gitu ya. Orang mengalami kejadian, ya, tentunya dia akan banyak merasakan, ya, dia akan rasakan, ya, dia akan refleksikan di dalam hatinya, dalam pikirannya kan, apalagi ditambah melihat fakta, gitu ya. Yang kedua, melihat fakta-fakta, gitu ya, mengamati lingkungannya. Nah, maka pikirannya automatically dia akan berkembang, ya, memikirkan dua itu. Memikirkan apa yang dia alami dan memikirkan apa yang dia lihat, begitu. Ya, maka kemudian muncullah konsep, oh begini loh yang benar itu. Ya, itu dalam kehidupan sehari-hari saja kita alami, ya. Nah, setelah kemudian muncul konsep, muncul keputusan, baru doing yang keempat itu, ya. Dan ini secara alamiah, ya, secara natural sebenarnya kita melakukannya. Hanya saja kita jarang mendefinisikan, ya, bahwa yang tadi kita alami tadi kemudian kita pikirkan itu namanya adalah concrete experience, gitu ya. Kemudian kita melihat, mengamati lingkungan, ya, mengamati apa yang terjadi, sama enggak dengan yang kita alami itu adalah watching, ya, atau reflective. Nah, kadang-kala kita enggak mendefinisikan sampai ke situ, tapi kita melakukannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga kita ambil kesimpulan, oh kalau begitu begini aja. Nah, itu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah conceptualization, ya. Ya, anak membangun konsep, gitu ya. Tapi kita jarang kemudian menamai kan, oh ini yang kemudian disebut dengan conceptualization, ya. Nah, taunya kita adalah ini loh yang kita lakukan. Ya, itu kan. Nah, baru kemudian setelah gembleng, gitu ya, ini yang kita lakukan, barulah kemudian kita melakukannya. Itu yang keempat kan, active experimentation, ya, doing. Nah, jadi sebenarnya secara natural, ya, manusia itu akan melakukannya empat ini, ya, akan melakukannya demikian maksud saya. Itu.
saudara sekalian. Sehingga experiential learning adalah pendekatan ya dari pengalaman konkret yang dapat dilakukan dengan cara apa saja nanti. Bisa bermain ya, polanya itu, caranya itu, metodenya, medianya itu bisa bermain ya, kemudian bisa tukar main peran gitu ya. Maka drama itu penting gitu ya. Bermain drama itu luar biasa ya. Itu melatih itu pembelajaran yang luar biasa ya, melatih komunikasi ya, melatih kerja tim ya, melatih mengaktualisasi diri, luar biasa itu bermain peran ya di situ. Nah, kemudian ada simulasi-simulasi, ada diskusi baik kelompok maupun kelompok kecil maupun kelompok besar ya. Nah, di situ akan belajar bagaimana kita harus mendengar, bagaimana kita harus memberikan pendapat yang tepat ya, bagaimana kita belajar merumuskan diskusi, itu luar biasa gitu ya. Dan ini penting ya untuk dilakukan di kelas ya. Jangan sampai kelas kita itu hanya satu arah ya, dosen berbicara di depan ya, kemudian nanti ada pertanyaan, tidak ada, sudah jelas blas gitu ya. Nah, maka tidak akan lebih berhasil. Itu ada risetnya namanya Profesor Mailer ya. Jadi kalau ada dosen mengajar di depan tanpa slide gitu ya, tanpa slide hanya ngomong doang gitu. Nah, itu yang akan ditangkap oleh mahasiswanya kurang lebih hanya 10%. Ya, itu di ruang kelasnya ya. Nanti kalau keluar ruangan tinggal 5%, sampai parkiran 0 ya. Jadi belum sampai rumah sudah habis itu. Nah, tapi kalau dosen pakai slide projector ya, ada yang ditulis di papan tulis, kemudian ada tanya jawabnya, itu bisa meningkat menjadi 50. Tanpa tanya jawab 30%, ada tanya jawab 50%. Kalau ada mahasiswa yang kemudian diminta untuk maju gitu ya, menjelaskan, mengerjakan di depan, diskusi dengan yang lainnya, itu bisa meningkat sampai 80%. Nah, ini yang dimaksudkan experiential learning. Jadi dia harus ngalami dulu. Nah, ya. Dia harus maju dulu ke kelas, ke depan kelas, ngerjakan dulu. Itu kan namanya experience, gitu ya. Nah, dia ngerjakan dulu, oh salah Pak. Nah, gitu. Oh salah Bu. Nah, dari kesalahan itulah dia kemudian merefleksikan diri. Otomatis pikirannya akan terbentuk. Oh salah ini gitu kan. Nah, kemudian bagaimana yang betul? Otomatis dia akan berpikir gitu. Ya, experiential learning. Maka nanti metode-metode diskusi, ya metode diskusi kelompok, ya kelompok kecil, kelompok besar, ya kemudian praktik di lapangan, ya pemberian tugas, ya secara terjadwal berkelompok, ya itu akan menjadi penting, ya. Dan perlu mungkin diajak keluar, tidak selamanya pembelajaran di dalam ruang kelas. Diskusi tidak harus dalam ruang kelas, ya. Bisa di kebun, bisa di halaman, ya kan. Diskusi untuk manajemen kebun, ya ke kebun jangan di kelas. Gitu ya. Nah, ini pemikiran ya, pemikiran, dan nanti ketika kita mau realisasikan memang tidak mudah seperti apa yang kita bicarakan ini. Ya. Apa sih keunggulan kenapa harus menggunakan experiential learning ya, apalagi konsepnya MBKM ya. Karena memang ada beberapa keunggulan ya, kelebihan ya konsep ini. Yang pertama adalah konsep ini kalau kita terapkan betul akan meningkatkan kesadaran dan rasa percaya diri yang cukup kuat bagi para pembelajar. Nah, di mana tadi dilatih? Kita minta untuk berbicara, ya kita minta untuk memberikan pendapatnya. Orang lain berpendapat, kita minta ya dia untuk menyanggahnya, gitu ya, atau memberikan pandangan lainnya. Ya, atau kita suruh maju di depan kelas, ya mengerjakan di depan kelas, ya belajar memimpin orang lain. Nah, itu kan akan membantu meningkatkan kepercayaan diri. Ya, kesadaran itu baru bisa muncul kalau ada pemahaman. Ya, nah kesadaran ini itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keunggulannya adalah meningkatkan kemampuan untuk komunikasi. Karena tadi kita latih, gitu kan. Nah, semula bisa jadi nggak pintar komunikasi. Begitu kita terapkan ini, mau nggak mau dia kita paksa. Kita kasih aja giliran. Ya, kalau belum ngomong, belum pindah ya ke orang lain. Nah, itu nanti pasti akan ngomong. Walaupun ngomongnya di awal-awal singkat-singkat, gitu ya. Nah, enggak apa-apa, tapi nanti terus akan berlatih, lama-lama akan bisa. Ya, komunikasi bukan given dari Tuhan. Tapi kemampuan komunikasi adalah perlu dilatih. Jadi komunikasi bukan fungsi lahir, tapi kemampuan komunikasi adalah fungsi belajar. Ya, nah demikian juga belajar merencanakan, ya belajar menyelesaikan masalah. Nah sehingga setiap mahasiswa kita akan mampu belajar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah itu seperti slogannya Pegadian. Ya. Ya, jadi bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, atau memindahkan masalah itu kepada orang lain. Ya, ya. Kalau sekedar
menimbulkan masalah baru, ya ada penyelesaian, tapi dengan penyelesaian itu menimbulkan masalah baru. Ya. Nah, itu namanya bukan menyelesaikan masalah, gitu ya. Atau sekedar memindahkan masalah ini pindah ke orang lain, itu juga bukan menyelesaikan masalah, ya. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang terburuk sekalipun, ya. Kenapa? Di situ dilatih mental yang kuat, ya, diskusi, ya, kalau perlu debat, gitu ya. Nah, maka mentalnya akan terbentuk dengan bagus, ya. Sehingga ketika di suatu yang sulit, ketika diuji dia tidak bisa jawab, ya, kemudian kesulitan untuk memberikan argumentasi, disitulah dia belajar bagaimana menghadapi situasi yang buruk, yang menekan jiwanya. Nah, maka ketika itu terus dilatih, maka nanti hasilnya adalah dia akan memiliki kemampuan, ya, untuk menghadapi situasi terburuk sekalipun. Ya. Nah, yang keempat adalah menumbuhkan motivasi, ya, meningkatkan motivasi. Jadi dengan mereka bekerja secara tim, ya, kemudian saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, menerapkan experiential learning ini, maka motivasi akan terbangun, ya, dan akan meningkat, gitu, ya. Baik, selanjutnya sampai saya buka chat, ya, ada yang tanya belum? Oh, belum, ya. Oh, tes ya. Baik, ya, berikutnya ini juga teman-teman sekalian, ya, fokus pada tulisannya, ya, jangan fokus pada fotonya, ya. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran, ya. Inilah potret, ya, contoh foto-foto yang menunjukkan bahwa dia punya self confidence yang bagus, ya. Nah, Zakir Naik, wah itu kalau pidato berapi-api dan jelas, tegas, referensinya jelas sekali. Wah itu confident, ya, rasa percaya dirinya bagus, gitu, ya. Nah, yang nomor 2 foto ini, ya, foto anak ini saya nggak tahu namanya, saya ambil dari internet aja, ya. Lihat dari tatap matanya, lihat dari cara megang mic-nya, itu menunjukkan bahwa dia percaya diri, ya, untuk menyampaikan pendapatnya, untuk ngomong sesuatu. Ya, mohon maaf. Ini yang nomor 3 juga sama, ini, ya. Ini bergaya, ya. Ini saat saya ujian S3, ya, tahun 2012. Makanya masih kelihatan ganteng, gitu, ya. Karena dilihat dari jauh, ya. Kalau dari dekat, ya nggak ganteng, ya. Makanya nggak dipilih sama Bu Sulistian tadi. Ini butuh Bu Sulistian dari, ya, ketika ujian S3, ya, atau sudah ini, ya. Nah, ini juga saya ambil dari internet, menunjukkan bahwa wajahnya wajahnya penuh dengan kepercayaan diri, ya. Berbeda, ya, tatapan mata seseorang yang penuh kepercayaan diri dengan yang tidak, itu akan berbeda, ya. Nah, sehingga ini perlu kita didikkan kepada para mahasiswa kita, ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa perlu memiliki self confidence yang bagus, ya, tunjukkan dengan tatapan mata yang yakin, gitu, ya, penuh dengan keyakinan karena Anda penuh dengan kemampuan, ya. Self confidence itu baru tumbuh kalau Anda memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup, ya, untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan jawaban, ya, untuk menunjukkan sesuatu, untuk mengarahkan sesuatu. Itu Anda baru bisa memiliki self confidence yang tinggi ketika pengetahuan Anda cukup, ya, kompetensi Anda cukup, gitu, ya. Nah, maka penting untuk experiential learning ini, ya. Nah, keunggulan lainnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, konsep experiential learning ini adalah addressing the needs of the learners, ya. Nah, akan membantu, ya, untuk memenuhi kebutuhan dari pembelajar, ya. Jadi kalau kita menggunakan konsep ini, insya Allah hampir semua materi itu bisa dikuasai oleh pembelajar, sehingga nanti pembelajar akan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup sesuai dengan yang mereka butuhkan, gitu, ya. Nah, ini keunggulan pertama, addressing the needs of the learners. Yang kedua adalah self initiative and self evaluation. Mahasiswa kita atau pembelajar kita akan memiliki kemampuan, ya, inisiatif yang bagus dan kemampuan untuk evaluasi diri yang bagus. Nah, ya, kenapa? Karena sudah dilatih untuk menjalankan 4 siklus tadi, ya. Belajarlah dari pengalaman, refleksikan dari pengalamanmu, bikin konsep, kemudian lakukan. Nah, itu kan. Nah, ini nanti akan membentuk self initiative dan self evaluation, ya. Nah, kemudian yang ketiga, keunggulannya lagi adalah learning new skill, attitudes, new ways of thinking. Ya, dia akan belajar skill-skill baru
yang bisa jadi tidak tertulis dalam bukunya, ya, tidak tertulis dalam buku yang dipelajarinya, yang mungkin tidak terucap oleh para dosennya, ya. Nah, tapi dia belajar dari apa yang diungkapkan dari temannya sendiri, teman diskusinya, atau tempat mereka bekerja, ya, bekerja untuk belajar ini maksudnya, ya, atau tempatnya dia magang, tempatnya dia KKN, tempatnya dia praktek lapangan, gitu ya. Nah, ini akan mempelajari sesuatu yang baru tentunya. Ya, jadi belajar sesuatu yang baru itu belum tentu dari seorang guru, ya, tapi bisa belajar dari experience, ya, belajar dari pengalaman, ya. Dan pengalaman itu belum tentu pengalaman dirinya, bisa jadi pengalaman orang lain. Kita bisa belajar, ya, learning new skill from others, gitu ya. Bisa learning new skill from myself, yang from ourselves, gitu ya, dari diri sendiri maupun dari orang lain, gitu ya. Dan juga belajar attitude, di mana tadi ketika bekerja berkelompok, ya, bekerja dengan orang, dia akan belajar mengenai sikap, ya, dia akan belajar mengenai kesopanan, kesantunan ketika berbicara atau bersikap atau bertindak. Itu automatically dia akan belajar mengenai attitude, ya, personal behavior, ya. Dan juga new ways of thinking, dia akan belajar orang itu kok kalau berpendapat kok demikian ya, kok mikirnya begitu ya. Nah, kita akan belajar sesuatu yang baru, cara berpikirnya orang. Nah, ini yang penting juga nih, ya, karena bisa jadi cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikirnya orang. Kok orang itu berpikirnya begitu ya, makanya maju, gitu ya. Nah, ini kita bisa belajar dengan experiential learning, ya, akan membantu kita mempelajari atau mendapatkan new ways of thinking, ya. Baru kemudian yang lainnya, teman-teman sekalian, para mahasiswa yang budiman, service for society, ya, kita belajar melayani masyarakat. Dan juga motivasi, ya, tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa konsep ini akan meningkatkan motivasi, ya, para pembelajar dan juga para guru. Jadi di sini yang untung tidak hanya pembelajar, ya, tidak hanya siswa, tidak hanya mahasiswa, tapi dosennya pun akan mendapatkan keuntungan-keuntungan ini, ya. Jadi jangan lupa bahwa dosen itu bisa banyak belajar dari mahasiswanya, ya. Apalagi mahasiswa kita ini sekarang adalah generasi Z, ya, kita generasi Y, lahir tahun 70-an itu generasi Y, ya. Lahir tahun rata-rata mahasiswa kita ini kan lahirnya tahun 2000 sekian kan, itu generasi Z, ya, kemudian disebut dengan generasi milenial. Itu pola pikirnya berbeda karena begitu lahir yang dilihatnya berbeda dengan apa yang dulu kita lihat ketika pertama kali lahir. Proses kita sampai seusia 50 tahun ini dengan proses mereka dari 0 sampai sekitar sekarang usianya sekitar 17, 18, 19 tahun itu berbeda, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa belajar dari mereka, ya. Kenapa mereka punya pikiran yang aneh, gitu kan? Kenapa dia punya pandangan yang aneh, gitu ya? Nah, karena memang situasi dibesarkannya saat remaja itu berbeda, ya. Apalagi belum dilihat dari sisi medisnya, hormon, gitu ya, yang terbentuk sedikit berbeda, ya. Karena apa? Nutrisi yang masuk ke tubuhnya sedikit berbeda dengan kita dulu, gitu, ya. Nah, sehingga kita bisa belajar pula, ya, dari mahasiswa itu. Ya, dari pertanyaannya kita bisa belajar, ya. Kemudian dari apa yang dia ungkapkan bisa jadi kita bisa belajar, ya. Jadi belajar tidak harus dari seorang guru, guru pun bisa belajar dari siswa, ya. Guru yang hebat adalah yang mampu memfasilitasi, membimbing mahasiswanya lebih hebat daripada dirinya. Wah, itu baru guru yang hebat itu. Ya, kalau kita punya murid tapi kemampuannya di bawah kita bukan, ya, belum guru atau dosen yang hebat, ya. Dosen atau guru yang hebat ketika mampu menjadikan anak muridnya, anak didiknya lebih hebat daripada dia, ya. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga pendekatan andragogi menjadi penting. Ya, apa itu pendekatan andragogi? Yaitu cara pandang terhadap proses pembelajaran yang didasarkan atas realitas bahwa peserta didik kita ini, yang kita ajari ini adalah peserta didik yang sudah dewasa. Apalagi disebut maha siswa, ya, siswa yang maha. Artinya siswa yang dewasa, gitu. Tidak hanya besar, tapi siswa yang dewasa, begitu, ya. Nah, sehingga mestinya diperlakukan seperti halnya orang dewasa. Ya, jangan seperti anak kecil lagi, gitu, ya. Orang dewasa itu gimana? Orang dewasa itu bisa mandiri, bisa berpikir sendiri, bisa menentukan sendiri, bisa memilih sendiri, gitu, ya. Nah, maka dalam proses pembelajaran berikan keaktifan itu pada mereka, bukan dosen yang aktif, tapi mahasiswa yang aktif. Nah, gimana caranya didesain kurikulumnya sampai ke RPS-nya? Yang aktif adalah para mahasiswanya, bukan dosennya, ya.
Nah, misalnya berkaitan dengan teori, bisakah mahasiswanya dibuat aktif? Bisa. Bapak Ibu bisa tinggal buat tugas atau kuis, searching dulu di internet, ya. Kemudian kita nanti ketemu di ruang Zoom atau di ruang kelas, ya. Tanya, ya, lontarkan beberapa pertanyaan, kemudian kita diskusi di situ, ya. Kita minta mereka berpendapat. Kalau tidak mau berpendapat, ya kita pancing-pancing supaya mereka berpendapat. Kalau perlu diberi iming-iming, ya, diberi hadiah, silahkan. Yang berpendapat 1 poin. Ya, 2 kali pendapat 2 poin. Nah, silahkan gitu ya. Nah, gimana caranya merangsang mahasiswa itu untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga kemudian konsep yang baik adalah mendasarkan proses pembelajaran itu bukan pada dosen tapi pada mahasiswa, yang kemudian disebut dengan student centered learning, gitu ya. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Nah, inilah intisari dari experiential learning sebenarnya. Ya, kita menjadikan pusat pembelajaran pada mahasiswa, dan mahasiswa itu memusatkan pembelajarannya pada pengalaman proses belajarnya. Ya. Nah, ini desain model, ya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian para mahasiswa terkait dengan pembelajaran. Ya, jadi di sebelah kiri, ya, Bapak Ibu saudara sekalian para mahasiswa, ada pembelajaran di luar kelas. Ada pembelajaran di dalam kelas, ya. Dua-duanya perlu engagement, dua-duanya perlu keterlibatan. Jadi para mahasiswa ini jangan hanya terlibat proses pembelajaran dalam kelas, ya, nanti dapatnya separuh, kalau perlu sepertiga, ya. Kenapa? Karena ingat, definisi 1 SKS itu artinya sepertiganya, yaitu 50 menit di dalam kelas. 50 menitnya kali 2, yang 100 menit, itu di luar kelas, gitu ya. 50 menit pertama adalah pembelajaran dalam kelas atau ruang Zoom. Yang kedua, 50 menit pembelajaran di luar kelas secara terstruktur. Kemudian 50 menit pembelajaran di luar kelas yang tidak terstruktur. Sehingga 1 SKS teori itu maknanya adalah 150 menit. Tapi yang dalam kelas hanya 1 kali 50 menit. Nah, sehingga out of class learning menjadi penting. Tidak hanya in class learning, tapi out of class learning juga penting. Dua-duanya perlu keterlibatan mahasiswa, ya. Nah, setelah keterlibatan masa bagus, maka kemudian Bapak Ibu silahkan, boleh, ya, diskusikan, beri informasi, ya, beri instruksi, boleh. Kalau perlu beri instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, ya, jadi dengan melakukan sesuatu maka dia nanti akan learning based on the experience, ya. Dia akan belajar berdasarkan pengalamannya. Ya, kalau kita tidak pernah nyuruh dia melakukan sesuatu, dia kan tidak pernah punya experience, gitu ya. Nah, maka nanti salah satu kunci atau ciri experiential learning adalah adanya tugas yang dia harus kerjakan, bukan sekedar dia tulis. Ya, jadi mengerjakan itu bukan tidak tentu menulis, ya, tapi melakukan sesuatu. Nah, ya, supaya menjadi pengalaman hidupnya, ya, pengalaman pembelajarannya. Nah, kemudian baru nanti kita sebagai dosen melakukan assessment, ya, kemudian memberikan feedback kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya ini hal yang lumrah, sebenarnya sudah biasa kita kerjakan, hanya saja bisa jadi dulu, ya, kita tidak mengenalnya sebagai experiential learning. Jadi ini konsep sebenarnya tidak konsep baru tapi konsep lama, ya, karena memang sudah ditemukan oleh para pendahulu kita, ya, itu sudah cukup lama, ya. Nah, baik, saudara sekalian, ini the constructive alignment of teaching and learning, ya, berdasarkan Biggs Jones 2003, ya. Nah, jadi untuk mencapai learning outcome assessment, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini tugasnya dosen ini, learning outcome assessment, penilaian outcome pembelajaran, ya. Nah, maka kurikulumnya harus berbasis pada outcome, ya. Kemudian disebut dengan kurikulum berbasis pada outcome, ya, disebutnya OBE, outcome based education, gitu kan. Nah, itu konsep yang dipakai oleh AUNQA, ya, OBE, outcome based education, kurikulum berbasis pada outcome, ya. Nah, MBKM itu sama konsepnya sebenarnya, tapi dia tidak secara eksplisit menyebut OBE, ya, sama sebenarnya. Ya, dulu sebelum MBKM kurikulumnya namanya kurikulum KKNI, itu juga OBE sebenarnya. Ya, hanya saja kalau bicara format, ya, itu sedikit berbeda, tapi secara substansial sebenarnya sama, ya, sama-sama mendasarkan pada outcome learning, ya, sama-sama mendasarkan pada luaran pembelajaran. Jadi setelah belajar ini
luarannya apa sih? Anda tuh bisa apa sih? Nah gitu loh. Itu namanya learning outcome. Nah ini dianalisis, ini dinilai gitu kan sebagai proses akhir. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah teaching and learning activities sub goal gitu ya. Nah ini dari mana? Ini dari perencanaan, berarti kurikulum. Nah ya, di sini planning outcome ya, plan outcome yang terplanning. Di mana? Di RPS, di kurikulum. Nah gitu kan. Nah kurikulum. Nah, kurikulum ini kemarin didesain dari mana? Oh, dari kebutuhan-kebutuhan para mahasiswa. Dari mana kita tahu? Dari survei kepada para mahasiswa, dari survei kepada industri, dari survei kepada stakeholder yang membutuhkan lulusan kita. Namanya student needs, ya. Nah, kemudian kita punya program desain sendiri dari PP Muhammadiyah, ya, mandat dari Persyarikatan. Muncullah kemudian plan outcome, kurikulum ini, ya, sampai kepada RPS-nya. Kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran menggunakan konsep experiential learning, ya. Nanti dievaluasi di bagian akhir. Nah, gitu loh. Ini ringkesnya ya, hanya kita bagi dalam 3 komponen gitu ya. Nah, ini jadi yang ini bisa dikatakan input, ini proses, ini output gitu ya. Oke. Nah, ini konstruktifnya ya kalau dilihat dari sini ya. Nah, dari atas ya, tujuan utamanya apa? Ya, objektifnya apa? Gitu kan? Nah, jadi ada bedanya ya Bapak Ibu, ini outcome itu adalah dampak dari output. Ya. Nah, jadi tidak sekedar luaran tapi luaran yang memberikan benefit gitu ya. Nah, dampak dari output itu namanya outcome. Nah, ini tentunya nanti relevan dengan objektif tujuan pembelajaran. Rinci, objektif itu tujuan tapi terkuantifikasi, bisa diukur ya. Tapi kalau goal tujuan umum ya, bisa dikatakan objektif tujuan khusus, goal tujuan umum. Ya, nah ini aims ini mirip dengan goal ya, sama-sama belum bisa terukur gitu ya. Nah tujuan tapi belum bisa terukur. Nah ini ya semuanya ini ya ini bisa jadi visi misi gitu ya, tujuan umum, tujuan khusus, kemudian outcome pembelajaran ya, apa yang dirumuskan secara universitas, secara fakultas atau secara program studi. Ya, ini ujungnya di sini, ya, outcome ini, ya. Sehingga yang bagus perguruan tinggi itu memiliki outcome learning untuk mahasiswanya. Nah, jadi UMRI tentukan itu. Nah, ini loh outcome learning dari seluruh mahasiswa UMRI, gitu. Bisa jadi nanti spesifik outcome learning-nya beda masing-masing prodi, tapi ada outcome learning yang sifatnya general di tingkat universitas. Nah, itu ya. Nah, ini kami juga punya pengalaman kemarin ya, kami berpikir itu karena kemarin kita akreditasi internasional. Ya. Setiap proses akreditasi internasional perguruan tinggi selalu ditanya ya, Pak Rektor, Wakil Rektor selalu ditanya mana apa namanya general outcome learningmu tingkat universitas. Jadi kalau ditanya lulusan UMY itu dibandingkan lulusan UGM secara umum bedanya apa sih? Itu yang dimaksudkan. Ya, pertanyaan realnya kira-kira kayak gitu ya. Nah, secara umum lulusan UMRI gitu ya dibanding dengan lulusan Universitas Negeri Riau gitu ya, Universitas Riau itu apa sih? Nah, itu ya. Itu yang menjadi penting. Nah, namanya adalah University Outcome Learning. Ya, nanti di bawah ada study program outcome learning, gitu kan? Nah, itu yang merupakan luaran dari kurikulumnya. Nah, kemudian bagaimana mencapai ini? Kan dilakukan teaching session, ya, teaching and learning, ya kan? Nah, tidak cukup di kelas, tidak cukup di kampus, maka kemudian kita ajak mereka untuk pembelajaran di luar, ya, namanya adalah learning experience. Ya, bawa ke praktik lahan ya. Kalau dunia kesehatan gampang sekali, dokter bawa rumah sakit, dokter gigi bawa rumah sakit gigi, perawat bawa rumah sakit, farmasi bawa ke apotek, bawa ke pabrik obat gitu ya. Gampang gitu ya. Nah, manajemen saya kira lebih luas lagi karena hampir semua aspek butuh manajemen. Rumah sakit butuh manajemen, perusahaan butuh manajemen, ya, institusi butuh manajemen. Jadi justru lapangan pekerjaan untuk prodi manajemen itu terbuka luas, gitu ya. Nah, tapi ingat, karena saking luasnya, kadang-kala Anda bingung sendiri harus memilih yang mana, gitu kan? Nah, maka sama-sama manajemen mesti Anda harus menentukan, ya, kekhasan manajemen di UMRI ini apa, ya, sehingga nanti kalau ditanya, ya, lapangan pekerjaannya itu bisa menyebutkan dengan jelas, ya, karena saking begitu luasnya tadi, ya. Nah, ini yang menjadi
hal yang perlu kita pikirkan ya. Nih, nah sehingga nanti diikuti dengan proses assessment akan muncullah namanya capaian ya. Capaian apa? Capaian dari outcome learning-nya itu ya, yaitu bahwa kita menghasilkan lulusan yang tidak saja berpengetahuan tapi juga kompeten, baik hard skill maupun soft skill-nya gitu ya. Nah, sehingga ini penting ya, Bapak Ibu, ini khususnya para dosen ya, kita perhatikan dari learning outcome ya, ada assessment kriteria, ada assessment method, teaching method, content selection, reading selection, unit title and goal ya. Nah, kalau Bapak Ibu nyusun kurikulum ya, ini kan beberapa tahapan ini harus dijelaskan dengan jelas ya. Kalau Bapak Ibu punya kurikulum itu kan pasti ditanya mana nih learning outcome. Bagaimana cara menilai ya bahwa learning outcome ini sudah tercapai atau belum? Metode asesmennya bagaimana? Nah, kemudian bagaimana proses pembelajarannya diterapkan? Nah, disinilah kita baru bicara experiential learning di sini. Ya, memang yang dipelajari apa sih? Nah, konten di sini. Ya, nah jadi ya, inilah beberapa tahapan yang mestinya kita pelajari ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini content selection ya, reading selection, barulah kemudian unit title and goal itu. Nah, apa saja Bapak dan Ibu sekalian ya metodologi yang dapat dipakai untuk memilih ya mata kuliah atau kegiatan atau kelas dan kemudian mengapa. Ya, ini yang penting juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika kita memilih suatu metodologi untuk memilih mata kuliah ya atau materi gitu ya atau pokok bahasan ya atau substansi konten tertentu yang akan dipelajari ya, mesti kita bertanya dulu kan, what type of method is it? Ini metode apa yang akan kita gunakan itu, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana ya hasilnya di dalam proses pembelajaran nanti? Ya, kira-kira bagus atau enggak, sesuai atau tidak. Pendekatan pembelajaran seperti apa yang akan digunakan? Ya, akan melakukan pembelajaran yang sampai ke dalam atau cukup di permukaan saja. Ya, seperti kita ngajar ke kelas itu ya. Ini apakah kita akan mengajak masa sekedar tahu atau bisa sesuatu? Nah, ini beda. Kalau dia harus tahu, ya sekedar tahu maksud saya itu surface gitu ya, permukaan cukup ya kasih tahu ya ini loh begini sekedar tahu. Tapi kalau supaya dia bisa sesuatu ya maka harus deep intense ya, deep learning ya di sini harus agak lebih dalam supaya dia mampu melakukan sesuatu gitu ya. Nah kemudian ini apa yang mereka mesti harus lakukan ya dengan pembelajaran itu, konten atau sekedar konten, maksudnya apakah sekedar konten atau sampai ke skill. Nah ya, kalau sekedar konten itu berarti kembali ke kurikulum zaman dulu, namanya kurikulum isi. Nah, kurikulum isi itu mengajari mahasiswa ya seperti saya ya, Mbak Sulis itu kan dulu ngalaminnya kurikulum berbasis isi kan. Kurikulum isi itu pada pokok atau prinsipnya adalah yang penting materi itu, isi materi itu dikuasai semua gitu ya. Nah, dikuasai semua gitu. Itu namanya kurikulum isi. Jadi berbasis pada konten. Ya, setelah menguasai semua materi, itu sebenarnya belum tentu bisa apa-apa. Ya, maka ketika dulu ya lulus sarjana itu ditanya, "Kamu bisa apa?" Bingung juga aku tuh bisa apa gitu. Ya, tapi kalau ditanya, "Kamu tahu apa setelah lulus?" Ya, itu bisa jawab, "Saya tahu ini, saya tahu itu," gitu ya. Tapi kalau ditanya, "Kamu bisa apa?" Itu bingung juga itu. Ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada proses pembelajaran sekarang, ya. Jadi ketika lulus, kita akan tanya, "Kamu bisa apa lulus dari sini?" Nah, jangan ditanya ijazahnya, pasti dapat gitu ya. Nah, jangan ditanya ijazah mana, transkripnya berapa IP-nya, itu pasti dapat, nggak usah dipikir. Tapi yang perlu dipikir adalah kamu tuh lulus bisa apa, ya gitu ya, mampu melakukan apa, itu yang penting. Dan ke depan trennya ijazah itu tidak diperlukan, artinya bukan sesuatu yang utama.
Yang lebih banyak ditanya adalah kamu bisa melakukan ini atau tidak. Aku butuh spek ini untuk tenaga kerja saya. Anda bisa atau tidak? Begitu pertanyaannya. Ya. Nah, baru ijazahnya dilihat. Begitu teman-teman sekalian. Ya, baik. Ini saya kira teman-teman sekalian dan metode ya atau macam-macam metode dalam pembelajaran experiential learning ini banyak sekali ya. Nanti bisa menggunakan ceramah masih enggak? Oh masih boleh, tapi jangan mendominasi. Gitu ya. Nah, diskusi yang lebih utama. Kalau perlu demonstrasi, menunjukkan sesuatu, ya. Ya, ceramah plus itu berarti ceramah plus apa? Ceramah plus diskusi, plus demonstrasi, plus macam-macam gitu ya. Nah, atau resitasi, ya. Kemudian eksperimen, percobaan-percobaan. Karena wisata boleh nggak? Boleh, diajak outbound keluar. Disitulah muncul muatan-muatan pembelajaran ya, untuk mengajari skill teamwork, untuk mengajari komunikasi, untuk mempelajari empati, ya, untuk mempelajari yang lainnya termasuk ketangkasan keterampilan itu bisa menggunakan outbound karya wisata ya, diajak kemana gitu ya. Kemudian disitulah ada proses pembelajaran di lapangan ya, kalau perlu menggunakan game-game untuk memasukkan muatan-muatan pembelajaran itu ya. Latihan oke, latihan juga betul ya. Dalam dunia teknik tidak pakai latihan nggak pernah mampu. Jadi kalau di teknik itu kalau hanya belajar kok hanya baca gitu ya. Nah, nggak pakai coret-coret, nggak pakai ngitung, nggak pakai latihan, nggak pernah kompeten gitu ya. Nah, apalagi pembelajarannya namanya pembelajaran menggambar, itu harus menggambar. Oke ya. Nah, ini saudara sekalian, mengapa ya kemudian experiential learning ini menjadi penting ya, karena memang secara metodologi ini sangat kompleks ya. Kompleks itu artinya lengkap atau bisa berarti rumit ya. Karena lengkap maka rumit sedikit gitu ya. Dalam metodologi, dalam menyusun konsepnya, dalam menyusun metodologi implementasinya, nanti dalam implementasinya pun di awal-awal akan terlihat agak berat ya, karena kompleks tadi itu. Kompleks itu maknanya lengkap sekaligus rumit gitu ya. Karena biasanya yang lengkap itu ya agak sedikit rumit gitu. Ya. Ini saya kira sudah pernah kita dengar ya, beberapa metode dalam pembelajaran ini ya. Ada yang namanya collaborative learning ya, ada individual learning, belajar sendiri. Kalau kolaboratif, belajarnya bersama dengan temannya, masing-masing elaborasi gitu ya, masing-masing berpendapat ya, ngomong gitu kan, kemudian nanti dirumuskan ya. Nah, tapi tidak ada kompetisi di situ, semua saling menyumbang ide, itu namanya kolaboratif ya. Kalau competitive learning nanti di situ ada kompetisi ya, mana yang pendapatnya paling bagus, paling pas gitu ya, itu ada, berarti nanti ada kompetisi ya. Critical thinking and academic writing base ya, ini penting metode ini ya, bagaimana berpikir kritis ya. Nah, kemudian bagaimana mengajari mereka belajar menulis secara ilmiah, secara akademik ya. Karena menulis cerita dengan menulis artikel berbeda ya. Nah, menulis karya ilmiah dengan menulis novel itu berbeda. Nah, maka disebutnya adalah academic writing piece. Bahasa yang digunakan pun berbeda. Ya, bahasa ilmiah dengan bahasa berita itu berbeda ya. Maka ketika nulis di jurnal ilmiah dengan menulis berita di koran atau di media itu bahasa yang digunakan berbeda ya. Nah, kemudian ada learning to learn approach ya, pembelajaran untuk learning approach, learn approach ya, mempelajari pendekatan ya. Kemudian reflexive learning approach ya, pendekatan pembelajaran refleksif ini ya. Nah, jadi ini penerjemahannya dari belakang ya. Pendekatan pembelajaran refleksif atau pendekatan refleksif learning, pendekatan refleksi pembelajaran gitu ya. Kalau ini tadi berarti pendekatan ya pembelajaran untuk belajar gitu ya. Nah, yang ini experiential learning ya, yang konsep yang sedang kita diskusikan ini ya, atau engage learning ya, pembelajaran yang melibatkan para pembelajar ya. Kemudian ada values or attitude change ya, belajar tentang nilai ya, tata nilai dan perubahan sikap ya. Kemudian ada problem based learning ya, metode pembelajaran itu ada yang disebut dengan problem based learning, pembelajaran berbasis problem gitu. Jadi dalam setiap proses pembelajaran kasih case gitu ya. Nah, case
kasus-kasus digabung namanya problem. Ya. Nah, maka dalam teori pembelajaran berbasis pada siswa itu ada tingkatannya. Ya, tingkatan keempat namanya case learning, tingkatan kelima namanya problem based learning. Nah, jadi problem based learning itu setingkat lebih kompleks ya dibanding dengan case learning. Ya, itu kumpulan dari case, ya, jadilah problem. Nah, itulah kemudian disebut dengan problem based learning. Nah, ini metode pembelajaran yang paling bagus sebenarnya, tapi paling agak sulit ya, paling agak kompleks mempersiapkannya. Dan rata-rata problem based learning ini cocok digunakan oleh fakultas kesehatan ya, kedokteran dan kesehatan. Jadi misalnya prodi dokter ya, dokter umum, dokter gigi, yaitu hampir semua yang memiliki prodi dokter dan dokter gigi menerapkan problem based learning. Ya, nah di Muhammadiyah juga begitu ya, di Muhammadiyah ini ada 12 perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran ya, dan mereka menggunakan problem based learning. Nah, tapi kalau untuk prodi manajemen ya, kemudian Sipol ya, ilmu pemerintahan, HI ya, termasuk ilmu agama ya, itu belum tentu menggunakan problem based learning. Bolehkah? Boleh. Bisakah? Bisa. Ya, tapi memang nanti agak sedikit berbeda ya dalam pengaturan para dosen dan juga fasilitasnya, sehingga ini tidak sekedar membicarakan tentang perubahan kurikulum, tapi juga membicarakan perubahan kultur para dosennya. Ya, dan ini nanti belum tentu siap ya para dosen. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan inquiry based learning atau research based learning, pembelajaran berbasis riset atau pembelajaran berbasis permintaan. Ya, nah community based learning, pembelajaran berbasis komunitas, gitu ya, atau integrative learning, pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa metode tadi. Ini saya kira teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa metode yang sesuai ya, kita bisa pilih terkait dengan experiential learning ya. Dan mengapa kita memilih yang kompleks teaching method tadi itu, karena memang ini sesuai ya sebenarnya untuk proses pendidikan orang dewasa di perguruan tinggi ya. Dan ini sekaligus emphasis on outcome ya, memperkuat ya luaran ya, memperkuat output atau luaran dari proses pembelajaran kita kalau kita menggunakan metode yang salah satu metode atau salah dua metode yang ada di atas tadi ya. Dan apa namanya, ini juga penting ya, shift to students centered approach ya. Ini akan membantu ya untuk memindahkan atau mengubah ya yang sebelumnya itu teacher centered learning, ini menjadi student centered learning ya, pendekatan pembelajaran berbasis pada mahasiswa. Jadi yang menjadi, jadi mahasiswa bukan menjadi objek maksud saya ya. Dengan student centered learning itu mahasiswa sebagai subjek, bukan sebagai objek. Itu maksudnya ya. Sehingga dia akan lebih memerankan diri lebih banyak dibanding dengan dosennya. Kalau teacher centered learning itu subjeknya dosen, subjeknya guru. Mahasiswa objek aja ya, diisi, diteramai gitu kan. Nah, tapi kalau model ini nanti yang lebih aktif yang menjadi subjek justru para mahasiswanya, dan ini sesuai dengan konsep yang ada di MBKM ya. Ya baik para mahasiswa yang saya hormati, dan ingat ini sukses itu ada faktor penentunya ya. Siapa yang menentukan? Ternyata adalah mahasiswa itu sendiri, dan ini sudah dari risetnya ya. Jadi karena proses ini itu menumpukan keaktifan mahasiswa, nah maka di pundak mahasiswa lah ya kesuksesan ini atau ketidaksuksesan ini akan terjadi gitu ya. Jadi konsep experiential learning itu akan sukses ketika partisipasi mahasiswa itu bagus ya, baik involvementnya, keterlibatannya, atau refleksinya, atau kemampuan menggunakan analytical thinking atau analytical skill-nya gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana direct confrontation with problem. Ini berkaitan dengan bagaimana kita membantu para peserta didik kita, ya, para mahasiswa ini untuk belajar mengambil keputusan, ya, menyelesaikan suatu masalah, membuat penyelesaian atas suatu masalah.
Bagaimana dia mengkonfrontasikan ya antara ini problem, ini solusi. Ini problem, ini solusi. Nah, gitu. Ya, sehingga sederhananya adalah bagaimana kita mendidik para mahasiswa berpikir solutif. Nah, gitu ya. Nah, mampu mengambil keputusan di waktu yang mendesak, di waktu yang tergesa-gesa gitu ya, di waktu yang mepet ya, dalam keadaan sumber daya tidak punya apa-apa, waktunya mendesak, tapi dia harus segera memutuskan. Nah, ini penting ini Bapak dan Ibu ya. Ini kalau di film itu namanya Butejo ya, dadi wong iku sing solutif, nah gitu ya. Nah, ini perlu kita didikkan pada para mahasiswa ya, direct confrontation with problem ya. Nah, yang ketiga adalah self evaluation ya, kita ajarkan pula ya supaya konsep experiential learning ini berhasil, ajarkan juga pada para mahasiswa dan dosen kita harus mampu dan mau melakukan self evaluation. Ya, dosen tanpa mau melakukan self evaluation tidak akan bagus dalam penerapan konsep ini. Demikian juga para mahasiswa. Ya, dievaluasi kok marah, nah, itu hambatan terbesar nanti. Ya. Kemudian juga ini employing the whole learning wheel. Ya, jalankan, ya, lakukan roda pembelajaran secara menyeluruh. Ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian ya, saudara-saudara sekalian. Ya, kemudian roda pembelajaran yang mana? Yang 4 siklus tadi, ya, experience, reflective, conceptual, ya, conceptualization ya, kemudian doing atau implementation tadi. Ya, kemudian yang terakhir adalah ini penentu sukses ya, bring experience to academic setting. Ya, bawa experience, pengalaman yang tadi dialami dalam proses belajar tadi itu untuk men-setting kembali proses-proses akademik yang kita kerjakan. Ya, ini saya kira teman-teman sekalian, sehingga kita harus fokus ya pada beberapa isu di akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan MBKM. Ya, bagaimana work-based learning, ya, pembelajaran berbasis pada kerja, ya, berarti experience, gitu kan, service learning, ya, pembelajaran layanan, gitu ya. Field work, lahan praktik gitu ya, practitioner research ya, bagaimana menjadi seorang praktisi ya terkait dengan penelitian dalam rangka untuk improvement ya, kemudian problem based learning ya, tadi sudah saya jelaskan, kemudian kaitannya dengan project method, laboratory instruction, collaborative research ya, relevance, transferability, independensi gitu ya, reflection, motivation dan engagement. Ini penting kita jadikan beberapa isu yang kita pertimbangkan dan fokus ya, atau fokus arah kita ke depan terkait dengan penerapan kurikulum MBKM ini ya. Dan ini beberapa skill disebut dengan transferable skill ya, skill yang mampu dipindahkan, bukan given maksudnya ya. Nah, jadi ini bisa dipelajari gitu ya. Nah, skill learn in one context that are useful in another. Ya. Nah, apa saja itu? Intellectual skill, communication skill, organization skill, interpersonal skill, research skill, numerasi, computer literasi, foreign language, ini semua bisa dipelajari. Ya. Bisa ditransferkan maksudnya ya, bisa dipelajari, bukan given by Tuhan ya, bukan given by God, tapi ini fungsi belajar, bukan fungsi lahir. Siapa yang mau belajar, maka dia akan mempunyai intellectual skill yang bagus, mempunyai communication skill yang bagus, mempunyai kemampuan berorganisasi yang bagus, kemampuan interpersonal yang bagus, ya, kemampuan menggunakan berbagai teknologi, ya, dan juga kemampuan untuk menggunakan bahasa asing. Ini bukan given, tapi bisa dipelajari semuanya, ya. Dan terakhir, saudara sekalian, ini adalah contoh saja ya, bagaimana kita menerapkan experiential learning di program kita. Ya, di MBKM itu kurang lebih ada 9 ya aktivitas yang sesuai, dan ini bisa kita sebut sebagai praktik dari experiential learning ya. Pertama adalah program yang namanya Cooperative Academic Education. Jadi mahasiswa diminta untuk terjun langsung ke perusahaan ya selama kurang lebih 6 bulan setara dengan 20 SKS, gitu kan. Nah, ya di situ dia langsung
belajar dari pengalaman hidup, ya, bekerja di industri, gitu ya, maka experience dia dapat. Nah, otomatis dia nanti akan melakukan refleksi, ya. Kemudian berikutnya akan melakukan konseptualitas, ya. Yang terakhir dia akan melakukan sesuatu, doing, ya. 4 siklus itu pasti dia akan jalani, gitu ya. Nah, jadi ini, ya, bentuknya bisa magang, ya, atau internship itu. Nah, dan di dalam program MBKM, SKS-nya, ya silakan. Kalau internship yang didesain oleh Kemdikbudristek itu 20 SKS. Nah, tapi perguruan tinggi boleh mendesainnya tidak 20 SKS, gitu ya, silakan aja, gitu ya. Nih, ya, kemudian ini yang ada di UMY ya. Jadi ini saya berbagi yang ada di UMY, ini yang akan kita lakukan, ya. Internship, ya. Yang dalam program internship itu jenisnya ada koop, ada kerja praktek industri, ada magang di lembaga pemerintah, ya, ini misalnya FISPOL, ya, ilmu pemerintahan, HI, gitu ya. Kemudian bisa jadi magang di amal usaha Muhammadiyah, ini yang pendidikan, yang kesehatan, gitu ya. Nah, atau magang di perusahaan milik pengusaha jaringan saudagar Muhammadiyah, gitu ya. Nah, ini harus kita berdayakan mereka, ya, supaya usahanya maju, ya, perusahaannya maju. Kalau maju dia akan bayar zakat, kan, zakatnya kemana? Layusmu, gitu loh maksudnya, ya, muter gitu. Nah, atau bentuknya yang kedua adalah belajar mandiri. Jadi kita juga beri kesempatan mereka untuk mendirikan atau menginisiasi usahanya sendiri. Boleh seperti ini. Ya. Nah, jadi mereka boleh membuat kegiatan-kegiatan di luar secara mandiri, ya, misalnya outbound students, ya, atau dia berkelompok, ya, untuk kelompok sendiri kuliah di perguruan tinggi lain, boleh, di prodi lain boleh, ya. Nah, maka di UMY menerapkan konsep modus blended learning, ya, ini misalnya blended, ya, kebalik huruf E-nya, ya. Nah, sehingga ini luas nanti, ya, bisa digunakan, bisa dipakai. Nah, yang ketiga adalah sertifikasi, gitu ya. Maka di UMY mendirikan lembaga sertifikasi namanya LSP, berafiliasi ke BNSP, ya. Nah, ini baru kita inisiasi lagi untuk mendirikan LSP satu lagi yang berafiliasi ke KAN, ya, ke Komite Akreditasi Maaf Nasional. Mas Prof, interupsi. Ya, silakan. Nih, pas selesai nih. Ya, mohon maaf karena waktunya tinggal. Ya, yeah. Ada Ya. beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk, mungkin bisa kita masuk ke sesi tanya jawab saja, Mas Prof. Oke, ya. Ya, ini pas selesai. Oh, sudah selesai, ya? Oh, iya. Ya. Terima kasih, itu pemaparan yang sangat lengkap, ya, lengkap beserta contohnya, komplit, ya, dari pengantin baru sampai ke foto tadi, ya. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa yang raise hand, ya. Oke, yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Aresti Anissa yang sudah dari tadi di raise hand. Silahkan. Oke, ya, silakan. Halo Aresti, silakan. Atau Diana Nurdin dulu. Oke, silakan Diana Nurdin. Suaranya, ya, Diana. Masih di unmute. Oke, silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Nama saya Diana Nurdin dari Prodi Manajemen. Pertanyaan saya adalah, apa yang dibutuhkan mahasiswa baru untuk masuk Prodi Manajemen, dan bagaimana tugas atau peran kami ke depannya untuk menjadi mahasiswa manajemen yang berkualitas dan memiliki jiwa leadership atau pemimpin. Demikian, izin dijawab, Pak. Oke. Ya, jadi ya baik. Ya baik. Apa yang harus dimiliki oleh masa baru yang masuk di prodi manajemen? Nah, kalau secara umum, ya, tidak hanya masa baru manajemen, ya, masa pada umumnya yang perlu disiapkan adalah yang pertama sikap mental untuk mau berubah, ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah perubahan pembelajaran dari SMA atau SMU ke perguruan tinggi itu drastis perbedaannya. Ya, kalau dulu di SMA Anda nggak belajar, ada yang ngejar-ngejar. Ya,
Anda sekolah pakai seragam, jamnya tertentu, mata pelajaran juga tertentu, ya diatur dengan sangat rigid sehingga menjadikan Anda itu tidak bebas, ya. Nah, Anda dalam tanda petik itu diatur secara agak rigid, kaku dengan sebuah mekanisme belajar di sekolah, ya. Tidak ngerjakan PR saja ditagih sama gurunya, ya. Berpakaian tidak begitu sopan langsung ditegur oleh guru, ya kan? Nah, tapi berbeda dengan ketika sudah di perguruan tinggi. Anda tidak akan banyak orang negur, ya, karena sudah dianggap dewasa tadi itu, ya. Nah, satu, proses belajarnya sedikit berbeda, tidak seperti di SMA. Di SMA dari jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Kalau kuliah enggak, tergantung jadwal Anda. Bisa jadi pagi, siang, sore, kadang-kala malam, ya kan? Yang kedua, pakaiannya enggak pakai seragam lagi, gitu kan? Nah, sehingga Anda pakai pakaian yang sopan atau tidak, enggak ada yang negur, apalagi pakai Zoom. Ya, dosennya belum tentu lihat wajah Anda, pakaian Anda, atas pakai baju, bawah enggak pakai, juga tahu itu kan? Nah, jadi ada banyak hal yang sebelumnya terkontrol, kemudian ketika jadi masa tidak terkontrol. Nah, ini apa namanya harus disiapkan sikap mental mau berubah, tapi tetap dalam pengendalian diri yang bagus, ya. Nah, oleh karena itu diikuti dengan tata nilai yang lainnya, ya. Apa tata nilai yang lainnya? Tata nilai yang lainnya adalah satu, jujur, ya. Jadilah orang yang jujur, ya. Nah, apalagi nanti mempelajari manajemen akan menjadi calon pemimpin kan, akan jadi calon manajer, leader. Modal utamanya adalah jujur, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi, gitu ya. Dalam bahasa kalau namanya profit value itu namanya tablek, gitu ya. Nah, jadilah orang yang punya kemampuan komunikasi yang bagus, karena ini nanti akan menjadi jembatan untuk memiliki kemampuan-kemampuan lainnya, ya. Nah, belajarlah berkomunikasi, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau Anda ingin menguasai dunia, maka kuasilah jendelanya, dan jendela dunia itu adalah perpustakaan, ya kan? Nah, yang kedua, jendelanya adalah bahasa, ya, karena dengan bahasa Anda bisa mempelajari semuanya dan Anda bisa menguasai dunia ini, ya. Kedua adalah komunikasi, ya. Nah, yang ketiga adalah rasa tanggung jawab. Nah, ya, jadi ini harus dididikkan terus mulai dari semester 1 sampai nanti semester akhir, ya, kemampuan untuk bertanggung jawab itu, ya. Nah, dapat dipercaya itu artinya dapat bertanggung jawab. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir, ya, tentunya banyak, tidak perlu saya sebutkan semua. Yang terakhir adalah adanya kemampuan kreativitas inovatif, gitu ya. Nah, mampu menjadi orang yang memberikan solusi, ya, bagi orang lain terhadap dirinya sendiri dan orang lain, ya, tidak sekedar orang yang mampu menunjukkan problemnya, tapi orang yang mampu menunjukkan solusinya. Maka berpikirnya adalah berpikir yang solutif, gitu ya. Nah, ini terus dididikkan dari awal sejak semester 1, ya. Kalau di antara yang tadi saya sebutkan belum dimiliki 2 atau 3 atau 4, tidak ada masalah. Satu dari yang tadi saya sebutkan Anda sudah miliki, nanti tinggal kembangkan selama Anda proses belajar, ya. Begitu saya kira. Silahkan. Terima kasih Mas Prof untuk jawabannya. Bagaimana Diana Nurdin? Oke, satu lagi tadi Aresti, apakah masih ada? Oke, satu lagi ya Mas Prof ya. Ini Ayu Mitiasari. Silakan Ayu. Ayu, silakan. Iya. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi, selamat siang. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ada nggak, Pak, perbedaan dan persamaan belajar melalui pengalaman dan pengamatan? Ya, oke, pertanyaannya bagus ya. Pak. Ya, jadi belajar melalui pengamatan itu bagian dari belajar berdasarkan pengalaman, ya. Tadi dalam siklus belajar berdasarkan pengalaman, yang kedua itu kan ada konsep namanya observation reflection, ya. Ya, namanya adalah mengamati sekaligus merefleksikan. Mengamati dan merefleksikan apa? Mengamati dan merefleksikan pengalaman, gitu. Ya. Nah, jadi dia bisa mengamati itu kan kalau ada experience.
Nah, yang diamati apa? Yang diamati adalah experience. Experience-nya siapa? Experience-nya sendiri atau experience-nya orang lain gitu, ya. Nah, sehingga belajar berdasarkan pengamatan itu merupakan bagian dari siklus belajar berdasarkan pengalaman, gitu ya. Nah, itu jelas ya, saya kira ya. Oke, ada lagi? Ini ada Terima di chat kasih. ini. Mungkin satu lagi ya, ada lagi yang Ya, di silakan. room chat. Ya. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk melakukan penyesuaian dan agar mampu beradaptasi secara praktis dengan proses pembelajaran experiential learning, terutama dalam rangka menghadapi tantangan global, revolusi industri 4.0 dan 5.0. Terima kasih. Ya. Satu lagi, Pak. Ya, baik. Nah, jadi kita perlu pahami dengan lebih baik ya terkait dengan revolusi industri ini. Revolusi industri 4.0 itu yang pada intinya adalah mendasarkan segala sesuatu pada IT, ya. Dan lebih spesifik IT itu adalah Internet of Things. Jadi seolah-olah ingin ya segala sesuatu itu dikerjakan seperti robot, gitu ya. Nah, ini yang kemudian orang Jepang itu semacam tanda petik tidak terima gitu ya. Nah, maka kemudian orang Jepang membuat konsep baru namanya revolusi industri 5.0. Kalau tadi seolah-olah merobotkan manusia, nah maka yang konsep revolusi industri 5.0 yang oleh Jepang proklamasikan ini adalah bagaimana caranya memanusiakan manusia. Nah, gitu ya. Kan substansi dari revolusi industri 5.0 kan begitu, ya. Ya, dia mengusulkan suatu konsep gitu ya, konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Itulah revolusi industri 5.0 ya, human centered. Ya, tapi sekaligus berbasis pada teknologi. Nah, itu loh maksudnya, ya. Nah, sehingga nanti tidak sekedar hidup kita ini kaku seperti robot gitu ya, segala sesuatu tunduk pada teknologi, tapi justru teknologi yang tunduk pada kita. Nah, ini kan konsep yang luar biasa nih Jepang ini sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya, apa yang perlu kita siapkan ya supaya mampu melakukan penyesuaian dan mampu melakukan adaptasi secara praktis ya terkait dengan proses pembelajaran experiential learning gitu ya. Nah, pertama kita harus mampu juga menghadapi perubahan atau revolusi industri 4.0 ini karena yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ya kurang lebih 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih di 4.0 ya. Sekaligus 5.0 nanti bisa masuk, jadi bisa berbarengan ya antara minimum itu beririsan ya antara 4.0 dengan 5.0. Seperti halnya sekarang ini, kan sekarang ini beririsan. Ya, berlaku revolusi industri 4.0 untuk negara-negara maju, untuk proses-proses tertentu sudah 4.0, tapi beberapa proses lainnya industrialisasi itu masih 3.0. Ya, kalau Anda pergi ke industri sekarang ini masih banyak peralatan-peralatan yang menggunakan generasi 3.0. Contohnya adalah mesin-mesin masih dioperasikan dengan PLC. Ya, sistem otomasinya masih menggunakan PLC, belum dikendalikan dengan internet. Orangnya masih datang ke industri, itu artinya 3.0. Ya, kalau 4.0 dikendalikan dari rumah dengan HP-nya, dengan komputernya. Itu menggunakan Internet of Things, big data, itu 4.0. Tapi kan realitasnya belum. Nah, yang sudah kita kendalikan dari rumah apa? Belanja, ya kan? Pakai Shopee, ya kan? OLX, kemudian apalagi Bukalapak gitu ya. Nah, kalau ngirim barang GoSend gitu ya. Ngirim barang pakai GoSend. Kemudian mau pesan makan pakai GoFood. Itu sudah 4.0. Ya, kendalikan dengan internet. Ya, tapi yang lainnya kan belum. Berarti ada irisan antara 3.0 dan 4.0. Nanti demikian pula ya, yang 5.0 itu juga beririsan dengan yang 4.0 nanti. Ya, dan itu nanti akan berjalan seiring ya, sekata gitu ya, bahwa tidak semua kemudian bisa diotomatisasikan gitu ya, tapi juga beberapa hal itu butuh sentuhan tangan manusia
ya, supaya manusia hidupnya nggak hampa. Itulah yang diinginkan oleh Jepang itu. Ya, coba sekarang kita bayangkan ya, apakah kerinduan itu bisa diwakili dengan internet? Tidak bisa. Anda rindu dengan orang tuamu, apa cukup kamu dengan video call? Nggak cukup. Ya, perlu sentuhan gitu. Sentuhan itu berarti harus datang gitu kan, harus memeluknya itu kan. Nah, itu kan bukan 4.0 ya. Nah, itu yang perlu. Maka muncul konsep 5.0 gitu ya, yang lebih memanusiakan manusia ya. Nah, sehingga bagaimana persiapannya? Pertama, ya Anda sebagai mahasiswa, apalagi masih semester 1, nanti tetap harus mampu menguasai TI. Nah, apapun ya, di sudut bagian yang manapun tidak ada masalah gitu. Yang penting Anda tidak menjadi orang yang gagap terhadap teknologi gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan saran para ahli di kurikulum MBKM sekarang ini harus dimasukkan mata kuliah yang terkait dengan apa namanya teknologi gitu ya. Apakah itu data processing gitu ya, apakah itu coding gitu ya, itu silahkan aja ya, masing-masing perguruan tinggi bisa mengaturnya. Tapi intinya bahwa mahasiswa nanti harus dibekali kaitannya dengan teknologi untuk menghadapi 4.0. Tapi juga harus dibekali para mahasiswa itu terkait dengan human capability ya, kemampuan bagaimana memanusiakan manusia itu ya, soft skill-nya juga harus dibangun itu ya. Nah, sehingga dua-duanya nanti bisa klop. Dan konsep ini sebenarnya kalau saya amati bukan konsep baru ya, zaman dulu, zaman simbah-simbah dulu itu sudah mengajari kita tuh demikian itu ya. Kita nek dadi wong aja mung pinter, engko ndak geblinger gitu kan. Nah, tapi juga dadi wong sing bener gitu loh istilahnya ya. Jadi jangan hanya bener ting bener, itu maksudnya begitu ya. Jadi kita jangan hanya maju secara teknologi, tapi kita juga maju secara peradaban. Itu yang penting itu saya kira ya. Sehingga bahasa sekarang menggunakan istilah revolusi industri 4.0 itu bener gitu ya, pinter gitu ya. Nah, tapi yang 5.0 itu yang benar tadi itu ya, supaya menjadi orang yang mampu memanusiakan manusia. Ya, karena sekarang masyarakat Jepang juga sedang risau ya. Banyak anak-anak tidak tahu berbakti pada orang tua ya. Di negara lain juga begitu ya, di Jepang, di Korea ya kan, di Eropa juga begitu. Maka kemudian muncul kan hari baru kan sekarang ini, apa judulnya? Hari berbakti pada ayah. Kalau dulu kan hari berbakti untuk ibu, ya kan? Ya, kenapa sampai dibuatkan 1 hari dalam 1 tahun? Karena pada kesehariannya mereka jarang sekali berbakti atau berbuat baik pada orang tuanya, baik pada ibunya maupun pada ayahnya. Ya, karena kalau sudah dewasa, orang Eropa itu, ya, orang Jerman, orang Inggris itu kalau sudah dewasa, itu kemudian pisah rumah, bukan satu rumah lagi seperti kita di Indonesia sini ya. Pindah rumah kalau sudah menikah kan begitu ya, sudah menikah aja belum tentu pindah rumah gitu kan. Nah, kalau di negara-negara barat kan begitu sudah dewasa sedikit sudah pindah rumah, kontrak rumah baru, hidup sendiri gitu loh. Nah, sehingga jarang sekali kemudian mengerti tentang bagaimana berbakti kepada orang tua ya, apalagi kemudian didukung dengan kultur di mana perempuan-perempuan muda sekarang tidak mau hamil lagi. Nah, sehingga kalau Anda lihat statistik di negeri Jepang itu pemerintahnya khawatir karena anak-anak mudanya nggak mau hamil. Nah, sehingga nanti yang tua-tua, sekarang porsinya sekarang yang tua-tua lebih banyak daripada yang muda. Nah, itu kan nanti akan punah itu. Karena yang muda-muda tidak mau hamil. Nah, kebalik dengan di Indonesia ya. Kita ada surplus penduduk yang muda, disebut dengan bonus demografi. Itu saya kira penjelasan singkatnya terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Bu Sulis. Dan ini sudah jam 10.51 ya. Terima kasih, monggo saya kembalikan waktunya. Halo. Halo, ya mohon maaf nih Mas Prof, ada kendala teknis sekali lagi. Ya, mohon maaf. Baik, karena keterbatasan waktu kita, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup. Ya, jadi mungkin ada closing statement dari Mas Prof atau ada pantun mungkin? Oh ya, ada pantun nih. Saya siapkan pantun ini. Jangan sampai ketinggalan nanti ya. Silakan Mas Prof.
iyalah ya, pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Kan? Nah, ada lagi nih. Ya, karena ada hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita berjumpa. Terakhir, wangi aroma dari kayu gaharu, tempat bermain bagi anak rotan. Apabila berjumpa teman baru, teman lama, janganlah dilupakan. Harus tetap tersimpan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada kekurangannya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu pada sesi waktu yang lain lagi ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Rangkaian diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar dan kita sudah mendapatkan materi dan juga ilmu yang luar biasa dari expert kita hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Sukamta, STMT IPM, juga kepada seluruh audiens ya yang telah mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Karena Mas Prof ini sudah ada yang menunggu, jadi mungkin tidak lama-lama lagi ya. Saya akan menutup untuk sesi ini ya, karena tadi di awal saya sudah membuka dan tadi juga dari Mas Prof ada 3 pantun ya. Mungkin saya ada 1 lagi pantun. Nggak mau kalah ya. Mau kalah lah ya. Baik, tapi ini mungkin lebih satu semangat lagi, terutama nanti dalam mengikuti program MBKM ya untuk Prodi Manajemen. Senja ini semakin memerah, namun indah dipandang mata. Bagi mahasiswa pantang kata menyerah, hari ini adalah asa menggapai cita. Akhirnya saya Sulistiandari selaku moderator hari ini, mohon maaf apabila Ya. Kelihatannya ada kendala ya, Bu Sulis ya. Ya, mohon maaf Pak, ada kendala lagi. Ya, Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sulistiandari sebagai moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Sukamta atas materi yang telah sertifikat kepada pemateri kita Bapak Profesor Sukamta. Masih saya bisa live dulu ya. Oh, sertifikat. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Prof, sebelumnya kita foto bersama dulu, Prof. Boleh, Prof? Oh, boleh. Kan para peserta webinar semuanya agar dapat menghidupkan kameranya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta semua dan terima kasih kepada Profesor Sukamta.